Halo guys, berjumpa lagi dengan channel cerita alur film RNS Recap. Seperti biasa, di video kali ini RNS akan menyampaikan sebuah alur cerita film. Untuk film kali ini berjudul San Andreas yang rilis pada tahun 2015. Film ini bercerita saat patahan San Andreas retak yang membuat gempa dahsyat di kota Los Angeles hingga kota San Francisco, yang tentu saja menyebabkan banyak warga yang menjadi korban atas gempa tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur cerita filmnya guys. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang suka video ini, jangan lupa like dan subscribe untuk channel ini ke depannya. Dan semoga channel ini menjadi channel yang menghibur. Kalau sudah, mari kita lanjut. Di awal film, kita diperlihatkan tokoh utama kita bernama Ray. Ia merupakan seorang pemadam kebakaran yang sudah menyelamatkan 600 orang. Ray bersama timnya mendapat panggilan bantuan dari seorang gadis bernama Natalie, yang mana Natalie mengalami kecelakaan mobil karena saat ia mengemudikan mobilnya, ia ketiban longsor. Beruntung mobilnya tidak terjatuh ke jurang dan tersangkut di tebing jurang. Karena tidak ada jalan menuju mobil, mau tidak mau helikopter Ray terpaksa masuk ke jurang yang sempit. Tanpa basa-basi, salah satu teman Ray yang bernama Jopi langsung turun menyelamatkan Natalie. Sebelum menyelamatkan Natalie, Jopi menstabilkan mobil agar tidak terjatuh. Namun sayang, tiba-tiba mobil bergerak yang membuat tangan Jopi terjepit. Tidak punya pilihan lain, Ray segera turun sebelum mesin helikopter rusak karena menahan berat mobil. Dengan cepat Ray langsung menyelamatkan Natalie di detik-detik akhir. Tali pengait mobil segera diputus dan akhirnya mobil terjatuh. Kemudian scene berganti ke Lawrence yang merupakan seorang yang ahli di bidang gempa sekaligus direktur di tempat pembelajaran gempa di Los Angeles. Ia bersama temannya bernama Kim membuat sebuah alat yang dapat mendeteksi gempa dengan akurat. Alat tersebut mendeteksi gempa kecil yang berada di bendungan Hoover, Nevada. Mereka berdua segera menuju ke bendungan Hoover untuk mengeceknya. Setelah sampai, benar saja di sekitar bendungan terdapat getaran kecil. Mereka berdua pun senang alat mereka benar-benar akurat. Tapi tiba-tiba getaran meningkat dengan drastis dan gempa pun terjadi. Kali ini gempa terjadi cukup besar, bendungan Hoover langsung retak. Semua orang pun berlarian menyelamatkan diri termasuk Kim. Dan saat Kim berhasil keluar dari bendungan itu, dia melihat seorang bocah yang ketakutan. Kim pun menggendong bocah tersebut. Kim pun lari sebelum bendungan hancur. Tapi saat akan sampai, jalan di depan runtuh yang membuat Kim melempar bocil tersebut. Saat akan lanjut lari, kakinya sudah terluka dan Kim harus berkorban nyawa demi bocil yang ditolongnya itu. Di tempat lain, Ray yang baru saja pulang dari tugasnya harus kembali bertugas karena gempa di bendungan tadi. Sebelum berangkat, Ray pergi ke rumah mantan istrinya yang bernama Emma untuk bertemu anaknya yang bernama Blake. Emma juga mempunyai kekasih baru bernama Daniel yang merupakan pengusaha kaya raya. Ray minta maaf ke anaknya karena tidak bisa mengantarnya ke perlombaan voli, tapi Daniel bersedia menggantikan Ray mengantar Blake karena kebetulan ia ada rapat di San Francisco yang dekat dengan tempat lomba voli Blake. Why don't I take you up there? I'm flying up to an opportunity to catch a volleyball game. Kembali ke tempat Lawrence, terlihat Lawrence didatangi wartawan untuk menanyakan awal mula terjadinya gempa di bendungan. Karena saat itu Lawrence ada di sana dan juga dia seorang ahli di bidang gempa. Tapi saat wawancara, Lawrence mendapat laporan jika akan terjadi gempa di Los Angeles yang lebih dahsyat dibandingkan gempa di bendungan. Lawrence kemudian menyimpulkan jika patahan San Andreas akan terangkat dan menyebabkan gempa dahsyat dari Los Angeles sampai ke San Francisco. Precursor movement up to San Francisco.
Scene kemudian beralih ke Blake yang sampai di San Francisco dan menunggu Daniel rapat di kantornya. Saat menunggu, Blake berkenalan dengan seorang pria yang akan melamar kerja di kantor Daniel. Ia bernama Ben. Ben juga memiliki adik bernama Ollie. Blake, I'm Ben. Ben. Hi, I'm Ollie. Scene berganti ke Emma yang sedang makan siang dengan temannya di Los Angeles. Emma kemudian ditelepon oleh Ray yang pulang tugas. Tapi saat asik berteleponan, tiba-tiba gempa terjadi. Ray menyuruh Emma untuk pergi ke atap agar ia bisa dijemput. Sedangkan di tempat Lawrence, gempa juga terjadi. Skala gempa juga naik dari 6,5 menjadi 8,5 magnitudo. Dan sekarang gempa menuju ke San Francisco. Daniel yang selesai rapat segera berangkat dengan Blake, tapi gempa sudah sampai di San Francisco. Supir Daniel segera ngebut keluar dari parkiran. Namun sayang, saat akan sampai ke pintu keluar, jalan parkiran jebol yang membuat mobil tertabrak tak sempat keluar. Sebuah batu jatuh tepat di kursi sopir yang membuat kaki Blake terjepit. Daniel berusaha menolong Blake tapi tidak kuat karena batu terlalu besar. Karena gempa masih berlangsung, Daniel takut dan meninggalkan Blake untuk mencari bantuan. I'll be right back. Kota Los Angeles dilanda gempa yang sangat dahsyat dan menuju kehancuran. Terlihat semua orang sangat panik segera menyelamatkan diri. Di saat semua orang menuju ke bawah, Emma sendiri yang menuju ke atap. Sesampainya di atap, tiba-tiba atap roboh yang membuat Emma terjatuh beberapa lantai. Di waktu bersamaan Ray sampai. Sebelum sempat naik, api tiba-tiba menyambar. Ray menurunkan sebuah tandu agar Emma bisa naik. Terlihat di belakang sebuah gedung tinggi jatuh dan Emma harus segera ke helikopter agar selamat. Setelah Emma selamat, mereka berdua harus berjuang keluar dari gedung-gedung yang terjatuh. Tapi dengan kemampuan Ray yang sudah profesional, mereka berdua berhasil selamat. Blake yang masih terjebak menelepon ayahnya untuk minta bantuan, tapi belum lama menelepon layanan operator seluler mati. Ray yang tahu jika tidak ada petugas yang akan menyelamatkan anaknya, memutuskan pergi ke San Francisco bersama Emma untuk menyelamatkan Blake. We're going to get our daughter. Saat Blake terlihat putus asa, kemudian Ben dan Ollie datang membantu Blake. Mereka berdua lalu mencoba membuka pintu mobil. Awalnya mereka hampir berhasil, tapi batu-batu dari atas roboh yang membuat Blake semakin terjepit. Tidak kehabisan akal, Ben pun menggunakan dongkrak agar batu bisa terangkat. Ben juga menusuk ban mobil agar mobil semakin rendah dan batu lebih bisa diangkat. Setelah berhasil selamat, mereka bertiga berencana pergi ke toko elektronik untuk menelepon Ray dengan telepon kabel. Di Los Angeles, Lauren mendapat laporan jika gempa barusan berskala 9,1 magnitudo. Di waktu bersamaan, ia juga mendapat laporan kalau gempa masih belum selesai dan akan ada gempa susulan yang lebih besar dari gempa sebelumnya. Mengetahui hal tersebut, Lawrence bergegas memberitahu semua orang agar bisa menyelamatkan diri. Di toko elektronik, Blake berhasil menelepon ayahnya Ray yang menyuruh Blake untuk pergi ke gedung tinggi yang biasa mereka datangi agar ia bisa dijemput ayahnya menggunakan helikopter. Sementara itu gempa susulan benar terjadi lagi dan membuat sebuah gedung roboh. Daniel dengan egoisnya mengambil tempat orang agar ia tidak terlempar. Ray dan Emma mengalami masalah karena mesin helikopternya rusak. Tidak punya pilihan lain, akhirnya Ray memutuskan melakukan pendaratan darurat. Beruntung mereka berdua selamat dari maut. Mereka pun keluar dari helikopter. Kemudian melihat sebuah mobil dengan pintu terbuka dan berencana untuk mencurinya. Tapi saat akan menyalakan mesinnya, Ray ditodong pistol oleh seorang yang ingin mengambil mobil itu juga. Ray yang masih ada jiwa polisi dengan mudah menghabisi pria tersebut dengan satu pukulan.
Lawrence dan wartawan pun segera live untuk mengumumkan ke semua orang jika mereka harus pergi meninggalkan kota San Francisco untuk bertahan hidup karena akan ada terjadi gempa yang lebih dahsyat yang diperkirakan 9,5 magnitudo. Di perjalanan, Ray dan Emma dikejutkan dengan ngarai yang ternyata prediksi Lawrence benar jika patahan San Andreas akan terangkat. Mereka berdua kemudian bertemu kakek nenek yang ban mobilnya bocor untuk menanyakan jalan pintas, tapi sang kakek bilang kalau itu sangat jauh. Ray pun putus asa hingga akhirnya ia sadar jika kakek adalah pilot dilihat dari topinya. Ray meminta diantarkan ke bandara tersebut dengan imbalan mobil Ray diberikan kepada kakek. Where'd you get your hat? Ray pun langsung mengambil sebuah pesawat. Ia juga mengisi bahan bakar pesawat dan segera berangkat menyelamatkan anak semata wayangnya. Sementara itu, Blake menemukan mobil pemadam dan mengambil walkie-talkie beserta makanan. Namun sayang, gedung yang akan mereka datangi sudah tidak bisa dilewati. Blake kemudian berencana untuk pergi putar balik menuju gedung milik Daniel yang sedang dibangun. Awalnya Ben tidak setuju karena semua orang pergi meninggalkan San Francisco sedangkan mereka putar balik. Tapi Ollie meyakinkan Ben agar tetap bersama Blake karena ia paham betul apa yang harus dilakukan saat situasi seperti ini dari ajaran ayahnya. Akhirnya Ben pun setuju pergi bersama Blake. Ray dan Emma akhirnya sampai ke San Francisco. Namun sayang, bandara di sana tidak bisa digunakan. Ray pun memutuskan untuk terjun payung bersama Emma. Setelah berhasil mendarat, tiba-tiba gempa susulan terjadi dan sesuai prediksi Lawrence, Ray dengan jiwa penyelamatnya segera mengarahkan orang-orang pergi ke tempat aman. Terlihat jalan-jalan terangkat, jembatan Golden Gate yang kokoh dan gedung-gedung yang terjatuh di waktu bersamaan. Blake juga merasakan gempa, tapi saat akan menghindar dari tiang-tiang yang roboh, kaki Ben tertancap oleh pecahan kaca. Gempa pun akhirnya berhenti dan membuat semua orang lega. Terlihat Blake segera mengambil pecahan kaca dari kaki Ben dan segera pergi ke gedung Daniel. Kemudian Ray memutuskan naik perahu untuk mencari Blake. Tapi karena Ray melihat gedung yang akan didatangi Blake sudah tidak bisa didatangi, Ray menganggap jika anaknya pergi ke tempat lain. Tapi tiba-tiba air mulai surut yang bertanda akan ada terjadi tsunami karena gempa barusan. Blake yang membawa walkie-talkie pun segera mendapat pesan darurat tsunami. Ia langsung bergegas menuju ke gedung Daniel. Di depan Ray, tsunami sudah terjadi. Ray berencana untuk naik ke gelombang tsunami sebelum gelombangnya turun agar mereka tidak hanyut. Terlihat beberapa perahu tidak kuat menanjak yang membuat perahu terguling. Tapi saat Ray akan sampai di atas, tiba-tiba ada kapal kargo yang hanyut akan menimpa Ray. Tapi karena refleks Ray pun berhasil selamat menghindari kapal tersebut. Daniel yang berada di jembatan Golden Gate akhirnya tewas karena tertimpa kontainer kapal. Tsunami juga merobohkan jembatan Golden Gate dan menghanyutkan semua orang yang ada di tengah kota. Blake yang sudah sampai di gedung ikut terhanyut karena ia berada di lantai gedung yang kurang tinggi. Gedung Daniel juga hampir roboh karena masih belum selesai dibangun. Mereka bertiga selamat, segera naik ke atas. Ray dan Emma masih mencari anaknya ke tengah kota yang sudah terendam dengan gedung-gedung yang hancur. Awalnya Emma pesimis jika Blake tidak akan selamat, tapi Ray meyakinkan kalau Blake pasti selamat. Saat istirahat, Ollie tidak sengaja melihat Ray dan memanggil Blake untuk memanggil ayahnya. Tapi karena terhalang kaca tebal, suara mereka berdua tidak terdengar. Tidak kehabisan akal, Blake menggunakan laser yang dibawa Ollie untuk membuat posisi mereka diketahui Ray. Lalu tak lama kemudian bagian bawah gedung roboh yang membuat air langsung masuk menghanyutkan mereka bertiga. Ben dan Ollie berhasil selamat dan naik ke atas gedung, sedangkan Blake terjebak di ruangan yang pintunya terhalang.
Ray langsung nyebur menyelamatkan Blake. Tapi sayangnya Ray berada di ruangan sebelah terhalang sebuah kaca. Ray mencoba memecahkan kacanya, tapi itu tidak berhasil. Dirasa tidak akan selamat, Blake akhirnya menyerah dan tenggelam. Tidak ingin kehilangan anaknya, Ray pun mendobrak pintu yang terhalang dan akhirnya berhasil. Saat Ray sedang memompa dada Blake, bagian bawah gedung semakin ambruk yang tidak lama lagi gedung akan roboh. Ray menyuruh Ben untuk memecahkan kaca, tapi karena Ben terluka, kaca tidak pecah. Emma yang melihat Ben langsung menabrakkan kaca dengan perahu dan berhasil. Mereka semua kemudian segera pergi di detik-detik akhir sebelum gedung roboh. Setelah selamat, Ray mencoba menolong Blake yang tenggelam dan memberinya nafas buatan. Tapi Blake tak kunjung bangun hingga beberapa lama kemudian Blake akhirnya terbangun yang membuat kedua orang tuanya bahagia. Setelah kejadian itu, pemerintah langsung memberi bantuan ke masyarakat yang masih selamat. Kemudian Ray berterima kasih kepada Ben dan Ollie karena sudah menjaga Blake. Dan film pun tamat. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film San Andreas yang rilis pada tahun 2015. Semoga kalian suka dan tunggu konten-konten kami selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe dan ramaikan kolom komentarnya juga. See ya!